Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dan kami akan menjalankan aktivitas kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah melalui firman-Mu ini kami akan kembali dikuatkan untuk terus teguh menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tata, sehingga mereka tinggi martabnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpang kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, semua ada tujuannya. Mintu den patunna. Aknan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes PPK di kabupaten tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Aknan memiliki prestasi akademik yang luar biasa yang sangat baik. Dengan sombong ia berkata saya tidak perlu banyak belajar. Kalian semua yang harus belajar keras. Ya. Kalau saya sudah pasti lulus. Ya. Namun saat pengumuman kelulusan, Aknan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi? Seorang sahabatnya menasihatinya, semua yang terjadi pasti ada tujuan dan hikmatnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hatian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan. Dalam kesetiaannya ia sempat berpikir bahwa Allah tidak mempedulikan dan mendengarkannya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmat dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya.
Alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri, untuk bertobat dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu semua adalah rancangan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya kepada rencana Tuhan. Kala ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanannya sebagaimana adalah bagian dari cara Tuhan membuatnya semakin kuat dan setia, maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang kemudian dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Kita belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia. Dan tentunya kita tetap setia kepada Tuhan sebab Ia sedang menenun sebuah rencana yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi persoalan bahkan pergumulan kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan pergumulan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dia punya berbagai cara untuk mengeluarkan bahkan melepaskan kita. Hanya saja bagaimana kita tetap setia kepadanya dan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan, bahkan iman kami diteguhkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih berikan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang saat ini bersuka cita melalui pertambahan usia, melalui berkat pekerjaan, bahkan naik jabatan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan, yang sementara mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhanlah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam masa pendidikan mereka, Tuhan topang dalam kasih dan cinta-Mu, sehingga mereka terus berproses dan apa yang menjadi harapan itu boleh terkabulkan karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan berkati kehidupan mereka, memperlengkapi dengan kesehatan bahkan hikmat daripada-Mu. Biarlah di hari tua mereka terus merasakan dan terus bersuka cita menikmati hidup karunia Tuhan. Seluruh kegiatan kami bahkan aktivitas kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang akan memberkati dan menolong kami semua. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.